Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Stalkers? Ketemu lagi kali ini sama Bonita yang akan ngobrolin dalam episode Talent Talks edisi khusus nih. Kenapa? Karena kali ini Bonita sedang bersama seorang alumni dari Fresh Graduate Academy tahun 2020. Siapa orangnya? Sebentar lagi Bonita kenalin ya. Tapi sebelumnya Bonita mau bilang bahwa dalam syuting kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita langsung aja kali ya ngobrol sama narasumber Talent Talks pada episode kali ini, yaitu kita ngobrolin gimana sih serunya Fresh Graduate Academy bersama Mas Jayendra. Kita langsung kenalan aja ya. Halo Mas Jayendra. Halo Kak Bonita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat hari ini. Nah, boleh nggak sih dikenalin sedikit tentang Mas Jayendra ini siapa, terus kuliahnya dari mana, terus pernah ikutan tahun berapa di Fresh Graduate Academy? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jayendra. Saya alumni FGA tahun 2020, tema pelatihan Cloud Computing, dan saya kuliah di Universitas Raja Tangerang, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Multimedia, Audiovisual, dan Broadcasting. Kita akan ngobrol nih sama Mas Jayendra tentang Fresh Graduate Academy tahun 2020 yang memang pernah diikuti oleh Mas Jayendra. Tapi sebelumnya Bonita mau ngejelasin dikit bahwa memang pada Fresh Graduate Academy tahun 2020 ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tengah pandemi sehingga kita harus menyelenggarakan pelatihan tersebut secara daring. Nah, maka dari itu nih sebagai sedikit perubahan dari pelatihan ya, makanya kita langsung aja nanya sama Mas Jayendra, seperti apa sih waktu tahun 2020 saat mengikuti pelatihan Fresh Graduate Academy secara daring? Mas Jayendra boleh nggak sih sedikit dijelaskan waktu pertama kali mau ikutan DTS gitu ya? Pertama-tama karena iseng ya, jadi kayak abis lulus tuh bingung mau ngapain. Cari kerja kan di masa pandemi kemarin kayak sulit gitu. Nah terus ada iklan dari Digitalent Kominfo ini yang dari top teratas Google gitu. Terus iseng diklik, kok menarik banget nih tema pelatihannya, kayak ada sertifikasi globalnya gitu kan. Wah kapan lagi kan beasiswa gratis yang diberikan oleh pemerintah lah ya begitu. Terus saya daftar, lalu saya ikut tes substansi. Setelah jangka waktu beberapa hari ya, seminggu atau sekitar 2 minggu baru tuh keluar itunya hasil dari tes substansinya. Dan saya salah satu yang lulus di situ gitu. Oke, nah ngobrolin tentang pelatihan yang diambil di tahun sebelumnya itu Cloud Computing. Memangnya waktu kuliah itu jurusannya dari Mas Jayendra ini tuh ada nggak sih yang berhubungan sama Cloud Computing dan seperti apa sih? Dan kenapa juga akhirnya ngambil Cloud Computing? Memang kurang ilmunya waktu saat kuliah itu? Di mata kuliah dulu sih ada namanya jaringan komputer ya. Di sana ngejelasin tentang Cloud Computing dan itu kayak tentang cuman itu komputasi awan, dah sekian gitu. Tapi nggak selengkap yang ada di Digitalent ini. Ternyata cloud computing itu luas banget ya. Ada cloud architect, ada cloud framework, dan yang lain-lain gitu. Jadi saya coba mendalami lagi karena di kuliah udah pernah mempelajari cloud computing itu. Jadi mungkin saya cocoknya di sini gitu. Terus saya ikuti ya. Alhamdulillah kepilih dan mengikuti sampai habis pelatihan itu. Oke, menarik banget tadi waktu Mas Jayendra ini sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya waktu kuliah itu sempat ada perkenalan mengenai cloud computing, cuman memang tidak terlalu dalam ya, sehingga merasa butuh untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai cloud computing. Nah, tadi berarti di ilmu kuliah, saat kuliah itu berarti masih dasarnya banget ya Mas? Iya betul, dasar banget. Karena kan itu mungkin kayak dikasih taunya cuma bentuk teori ya. Nah tapi kalau yang di pelatihan kemarin tuh benar-benar kita prakteknya seperti apa. Kita memilih software yang seperti apa. Kita memilih yang cocok buat startup seperti apa gitu. Boleh nggak sih diceritain dari pertama kali waktu mendaftar DTS, ini ada nggak sih Mas kesulitan-kesulitan waktu pertama kali mendaftar? Apakah susah? Apakah gampang? Terus informasi yang kita berikan nih di website, di media sosial, ataupun ada beberapa sosialisasi ya tahun lalu, itu cukup nggak sih Mas untuk Mas Jayendra ini akhirnya sebagai bekal Masnya untuk mendaftar di Fresh Graduate Academy tahun 2020? Untuk kesulitannya dulu ya, kesulitannya saya pikir enggak sih, karena kita daftarnya aja udah kayak hal biasa, kita mau daftar sosmed gitu, kita mau daftar Instagram kan kita ada verifikasi email. Nah dari situ aja ya udah awam lah, kita udah di luar kepala lah ya kayak hal seperti itu.
Terus kesulitan-kesulitannya mungkin saya pikir nggak ada ya, karena itu udah bagus banget lah dari pihak Kominfo udah ngabarin si calon pesertanya dari via email, bahkan dari via sosmednya tuh yang bener-bener gencar gitu. Sebelum hari H udah dikasih tahu, terus sebelum jauh-jauh hari udah dikasih tahu, itu udah langkah terbaik sih kalau menurut saya ya. Oke, nah ngobrolin tadi Mas Jendra udah bilang ikutan tes substansi ternyata lolos dan akhirnya ikutan pelatihannya. Nah setelah ikut gimana sih kesannya Mas Jendra? Mungkin bisa dijelasin kalau kesahnya kali ya. Nggak apa-apa Mas, santai aja ngobrol di sini. Mau ngobrolin jujur-jujuran nggak apa-apa. Kita akan menerima itu sebagai input kita. Kalau untuk keluh kesahnya mungkin apa ya? Ya mungkin secara daring lebih beda kali ya, karena kan sebelum-sebelumnya kan tatap muka gitu. Jadi kayak daringnya itu lebih kayak pengalaman baru juga sih sebenarnya, bukan keluh kesah. Terus palingan tentang apa ya, nggak ada sih keluh kesahnya kalau saya. Mungkin kalau orang-orang lain jujur banyak nih, kali. Nggak apa-apa, jujur aja, kita akan menerima itu sebagai masukan kita kalau memang ada sesuatu yang kurang dari pelatihan tahun lalu. Apa ya? Saya aman-aman aja sih sebetulnya, kalau jujur banget ya, aman-aman aja sebenarnya. Berarti saat pelatihan daring itu nggak ada kendala yang serius gitu ya saat lagi pelatihan? Kalau kendala paling ya sinyal sih, tapi sinyal kan karena itu kita yang ngadain, kita yang ngadain sendiri ya. Itu kan bukan kesalahan dari pihak Kominfo yang menyelenggarakan sebenarnya. Jadi ya kita kalau ikut itu ya harus prepare internet bagus, terus laptop yang memadai untuk meetingnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada teknikal kesalahan yang benar-benar yang kita fasilitasi sendiri, sebenarnya bukan salah dari Kominfonya ya, sebetulnya. Oke. Mau nanya lagi nih, waktu saat pelatihan itu setiap hari kah harus on live sessionnya atau seperti apa? Terus bagaimana saat pelatihan pelatihan mandirinya itu, dan ada nggak sih materi-materi yang ternyata ini mah cemen, nggak usah di DTS, ini nggak perlu gitu, apa gimana? Saya bukan orang yang benar-benar gampang menguasai materi ya, jujur. Pas saya coba ini, jujur saya mengalami kesulitan pas tahu ini cloud computing ternyata begini. Tapi karena saya tahu itu udah saya pilih dan udah saya pilih sebagai pelatihan saya yang saya mau, ya saya kerjakan. Tapi semua kalau kita belajar ya bisa sih, bisa mengerjakan ujiannya juga lulus, mengerjakan ujian akhirnya juga lulus gitu. Oke, yang penting belajar ya. Yang penting ya belajar dan tanggung jawab apa yang telah kita pilih sih sebenarnya itu. Setuju. Ini nih yang penting banget, tanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Kenapa? Karena ternyata masih banyak banget nih talkers yang sudah ikutan Digital Talent Scholarship malah tidak selesai sampai akhir ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya program ini tidak sesuai sama ekspektasi dari Kominfo gitu. Kenapa? Karena kita pengen teman-teman yang memang sudah mendaftar, sudah memilih pelatihan apa, itu diselesaikan sampai akhir ya Mas ya. Nah, boleh nggak sih dijelasin lagi, ada nggak pengalaman-pengalaman terbaik atau pengalaman yang paling menyenangkan yang pernah Mas Jendra ingat selama tahun 2020 itu? Pengalaman untuk pelatihannya itu ya setiap hari ya kan, kita bangun pagi udah kasih sarapan materi, dan itu juga hal baru juga sih. Dan juga kan itu ya ilmu gratis ya, siapa sih yang nggak mau ilmu gratis gitu kan. Terus kayak mereka juga ngadain event-event menariknya kayak launching si Monas kemarin kan dia ngasih hadiah tuh. Terus ada kuis-kuisnya juga, dan saya alhamdulillah yang dapat ini. Smartwatch ya, ikutan kuisnya ya. Saya salah satu yang dapat ini. Oke, jadi ternyata nggak cuma ilmu gratis, ternyata ada hadiahnya. Nah, jangan lupa buat talkers juga mungkin harus terus mantengin media sosialnya Digital Talent Scholarship. Kenapa? Karena ya kita suka mengadakan beberapa kegiatan yang memang nantinya ada hadiah-hadiah khusus buat talkers yang setia sampai di akhir acara, gitu kan? Ya, bener kan sampai akhir acara ya waktu itu? Jadi bener-bener Kominfo ini ngasihnya nggak cuma technical skill aja, tapi dia kayak ngelatih soft skillnya juga. Dari personal branding, bahasa Inggris, sampai tes kepribadian itu tuh. Saya inget banget, itu bener-bener kayak ngelatih kita juga tuh buat kita di dunia kerja nggak cuma butuh technical skill doang, tapi kita butuh soft skill yang benar-benar kita memadai buat nanti pekerjaan kita nanti gitu.
Oke, nah berarti ini juga salah satu nilai plus dari Fresh Iya, betul. Graduate Academy ya. Berarti ada lagi nggak sih yang pengen disampaikan terus mengenai pelatihan cloud computing ini ya, khususnya ya, tahun 2021 ini kan ada pelatihan lagi nih, Oh iya. cloud computing lanjutan lah, bukan cloud Hmm. computing yang dasar, ada cloud computing architecting gitu. Mungkin nggak sih dari Mas Jayendra tuh jadi karena udah ikutan 2020 tuh tertarik lagi di 2021, apalagi ingin melanjutkan ke kelas yang selanjutnya nih, atau gimana nih Mas? Jujur kalau misalnya masih boleh sih saya mau daftar lagi sih sebenarnya. Boleh dong, Oh, boleh masih boleh? banget. Oh, Heeh. oke. Iya sih, saya mungkin ada rencana mau daftar lagi sih. Tapi kalau untuk daring ya nggak masalah. Mungkin sebelumnya kan karena udah daring ya, jadi ya kita cuman kayak fasilitas laptop harus ada, ya internet yang memadai, cuman itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak kita harus ya prepare itu semua. Jadi benar-benar jangan sampai ada koneksinya jelek atau apa, kan itu udah kita yang menentukan ya. Karena itu udah dari kita yang menentukan hal tersebut, ya kita harus tanggung jawab sepenuhnya. Jadi bener jangan kayak cuman koneksi nggak ada gini terus tiba-tiba nyalain gini kapan nagih kuota, kan saya mikirnya kayak itu kayak kurang etis lah, karena kan dari awal kan Kominfo udah berikan peserta harus begini harus Ya. harus fasilitasi sendiri gini Betul. gitu. Nah ini bener banget nih. Jadi buat talkers yang nantinya menjadi peserta, jangan lupa harus menyediakan sarana prasarana sendiri. Kenapa? Karena memang saat ini kita hanya bisa menyelenggarakan pelatihan secara daring aja nih Mas. Nah tadi denger-dengar ikutan soft skill, terus udah gitu dapat hadiah. Nah boleh nggak sih diceritain waktu saat ikutan itu emangnya kamu kenal sama orang dalam kok bisa sampai dapat hadiah? Itu grand prize ya kalau nggak salah deh. Itu hadiah grand prize. Itu bener-bener kan itu isi soalnya, kuis-kuisnya itu bener-bener kayak apa yang kita ikutin dari awal sampai akhir gitu. Jadi tes kepribadiannya itu seperti apa, terus personal brandingnya kayak gimana, terus kayak tanggal berapa sih ini launching atau apa, itu kan bener-bener harus cepat dan tepat ya jawabnya. Dan saya kan salah satu yang bener-bener tahu gitu kan, dan tahu jawabannya paling cepat. Ya udah saya isi-isi itu ya dengan gampang. Dan kalau untuk kenal orang dalam Kominfo, saya sama sekali nggak ada kenalan keluarga juga sih di sini. Jadi waktu lulus emang bener-bener pure hasil kerja sendiri Iya, ya? betul. Bener-bener dari saya mengikuti pelatihan itu sampai habis ya. Karena kan bener-bener di kuisnya itu kan bener-bener tepat dan cepat kan. Dan saya ya salah satu yang cepat dan tepat itu. Oke. Nah, tadi ngomongin soft skill udah, hard skill-nya udah dapet. Nah, gimana tentang sertifikasi internasional? Mas Jendra itu salah satu penerima sertifikasi internasional kah? Dan seperti apa sih pengalamannya waktu itu? Ya, saya salah satu yang dikirim buat ikut sertifikasi internasional itu ya. Dan mungkin karena belum waktunya, saya masih belum bisa lah buat ngambil itu. Dan mungkin karena saya kurang untuk berlatih lagi, kurang baca lagi, dan saya menganggap mungkin saya bisa, mungkin ternyata masih belum bisa gitu. Jadi mungkin untuk kalian yang udah kepilih lebih dipelajarin lagi ya, biar benar-benar lulus dan dapat sertifikasi internasional itu dengan baik lah gitu. Soalnya kan kalau udah dapat kesempatan itu sayang juga sih kalau dilewatkan, gagal dan dilewatkan gitu. Nah iya, jadi nggak cuman gagal doang, tapi masih banyak juga ternyata DJers yang sudah ikutan pelatihan Fresh Graduate Academy udah dapat kesempatan tapi malah menyanyiakan. Tapi berarti Mas Jendra ini tidak menyanyiakan, cuman memang belum waktunya dan belum dapat lulus aja gitu ya? Iya, mungkin kalau ada kesempatan lagi saya mau ikut banget tuh. Oke, nah ini nih yang perlu nih, yang perlu banget diikutin atau diingat-ingat oleh kita semua bahwa kalau kalian jadi peserta Digital Talent Scholarship, kalian punya kesempatan untuk ikutan sertifikasi internasional. Dan semoga Mas Jayendra di kesempatan berikutnya ini bisa dapat lagi kesempatan sertifikasi internasional. Kenapa? Karena nggak semua loh bisa dapat kesempatan untuk ikutan sertifikasi internasional secara gratis dari Kementerian Kominfo. Betul kan, gratis? Betul, ya. Nah, udah gitu harganya juga mahal sebenarnya kalau dapat kalau harus bayar sendiri ya. Itu mahal. Jadi kalau misalnya dapat yang gratis
Jangan sampai disia-siakan Kenapa dan enggak gitu. dan jangan lupa juga untuk belajar ya berarti ya, Iya, Mas? lebih ditekankan dan lebih dalam lagi soalnya kan itu bener-bener ya emang nggak gampang jujur. Karena sertifikasi internasional tuh bener-bener soalnya yang bener-bener harus kita kuasai juga kan. Jadi ya bener-bener harus ada belajar 6 jam sehari sih baru Oke. bisa. Wow, menarik tuh. Jadi harus lebih bahkan udah belajar dari DTS aja masih harus Iya, lebih digali mesti lagi. explore lagi, Nah, bener-bener harus explore betul. lagi. Ya, semoga ya Mas ya di kesempatan berikutnya bisa dapat kesempatan tersebut lagi. Amin. Ya. Nah, ini juga penting nih buat talkers juga pada tahu bahwa memang sertifikasi internasional itu nggak mudah. Jadi buat talkers yang nantinya ke depannya ternyata dapat kesempatan ini, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin dan jangan lupa belajar. Kenapa? Karena memang another level of challenge lah ibaratnya gitu ya kalau sertifikasi internasional. Beda sama pelatihan dari Digital Talent Scholarship-nya lagi gitu. Nah, boleh ngobrol lagi nggak sih? Terakhir, mungkin dari Mas Jendra pribadi buat talker semua di sini yang lagi nonton, ada nggak sih pesan atau semangat khusus nih buat talkers yang mau ikutan Fresh Graduate Academy tahun 2021? Kesan untuk para talkers yang pertama ya tanggung jawab ya. Tanggung jawab juga, terus tentang apa yang kalian pilih itu ada suatu hal nilai untuk kalian juga. Dan mungkin kalau udah kepilih pelatihan itu ya kalian mesti rajin aja sih, rajin ngisi soal yang diberikan oleh para mentor-mentor, terus absensi jangan sampai kosong kalau bisa, dan mengikuti semua kegiatannya sampai habis. Jadi itu membuat bekal kalian akan lebih baik untuk kedepannya. Dan juga kan Kominfo ini memberikan sertifikasi global yang benar-benar luar biasa ya kalau saya bilang. Dan itu kesempatan yang cukup baik buat kita semua kalau kita udah terpilih menjadi peserta Fresh Graduate Academy ini. Oke, thank you Mas Jendra. Tadi pesan-pesannya seru banget, apalagi yang terakhir semoga talker semua nih yang nantinya jadi peserta Digital Talent Scholarship tahun 2021 bisa berkesempatan untuk dapetin sertifikasi global. Nah, thank you banget ya Mas Jendra udah hadir di hari ini, di episode kali ini. Dan semoga talker semua tadi yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, ingat pesannya dari Mas Jendra, jangan lupa tanggung jawab ya, talkers. Jangan lupa selesaikan pelatihan. Please banget. Kenapa? Karena sayang banget kuota yang udah kita kasih, tapi kalian sia-siakan. Jangan sampai kayak gitu ya, talkers. Oke, terima kasih Mas Jendra. Terima kasih Kak Bonita. Ya, thank you. Kita akan ketemu lagi mungkin di episode-episode berikutnya. Mungkin kamu salah satunya yang akan kita undang sebagai narasumber pada episode berikutnya. Nah, jangan lupa untuk follow media sosialnya Digital Talent Scholarship. Ada Twitter, ada Facebook, ada Telegram, ada YouTube. Nanti baca aja ya di bawah ya, karena beda-beda nih alamatnya. Tapi jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Digital Talent Media. Dan ikuti terus semua informasinya hanya di media sosialnya dan website Digital Talent Scholarship. Nah, kalau gitu Bonita pamit undur diri dari episode kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.